Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, dalam penobatan sebagai sultan untuk kedua kalinya, Sultan Al-Fatih atau Mehmed II melakukan persiapan penaklukan Konstantinopel dengan memperkuat Angkatan Laut Utsmani serta membangun benteng di tepi selat Bosporus Eropa. Hal yang patut diketahui bahwa sejatinya dalam penaklukan Konstantinopel ini tidak hanya sekedar Timur melawan Barat atau Islam melawan Kristen, namun ada jejak-jejak personil pasukan Eropa masuk dalam barisan pendukung Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Pada awal April tahun 1453, Sultan Al-Fatih memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan berjumlah antara 80.000 sampai 200.000 orang beserta 320 kapal dan mengepung kota itu dari laut maupun darat. Pasukan Mehmed II ini juga melibatkan orang dari Jerman, Italia, dan Eropa Timur yang telah tunduk pada Utsmani seperti Bosnia, Serbia, dan Hungaria. Sultan Mehmed juga membuat pasukan elit Janissary yang direkrut sejak kecil dari negeri-negeri Kristen Eropa. Selain itu, pasukannya juga dibekali dengan senjata meriam yang dibuat oleh Orban, insinyur dari Hongaria yang mampu menembakkan peluru berdiameter 63 cm dengan jangkauan sampai 2 km. Di dalam kota Konstantinopel sendiri, Kaisar Konstantin XI dengan 7.000 prajuritnya tengah mempertahankan tembok kota mati-matian. Benteng setinggi 18 meter berperisai parit selebar 20 meter itu terbukti telah berdiri kokoh selama ribuan tahun. Dalam pengepungan ini, pihak Romawi Timur meminta bantuan dari Barat. Tetapi Paus Nikolas V memberikan persyaratan agar Gereja Ortodoks Timur bersedia bergabung di dalam kewenangan kepausan di Roma. Pihak kekaisaran sendiri sebenarnya telah mengeluarkan maklumat penyatuan gereja, tetapi warga dan pemuka agama Ortodoks mengabaikannya lantaran perbuatan umat Katolik pada masa pendudukan mereka atas Konstantinopel saat Perang Salib keempat. Beberapa pasukan Barat datang memberikan bantuan, tapi sebagian besar penguasa di Barat sibuk dengan urusan masing-masing dan mengabaikan nasib Konstantinopel. Kejatuhan Konstantinopel di tangan pasukan Islam merupakan hal yang telah diprediksi baik dari bangsa Konstantinopel sendiri maupun oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sabdanya, Konstantinopel akan jatuh di tangan seorang pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin, tentaranya sebaik-baik tentara, dan rakyat sebaik-baiknya rakyat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Al-Hakim.
Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula. Berhari-hari hingga berminggu-minggu, benteng Bizantium tidak bisa ditembus. Kalaupun runtuh, membuat celah, maka pasukan Konstantin langsung mempertahankan celah tersebut dan cepat menutupnya kembali. Usaha lain pun dicoba dengan menggali terowongan di bawah benteng, namun juga berujung kegagalan. Serangan lewat laut diyakini lebih efektif, tetapi Kaisar Konstantin XI memerintahkan untuk memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung Tanduk Emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya, Sultan Mehmed menemukan cara yang cerdik, yaitu ia memerintahkan 70 kapalnya untuk ditarik melintasi Bukit Galata ke muara, setelah sebelumnya meminyaki batang-batang kayu yang dijadikan alas kapal. Di pagi harinya, Kaisar Konstantin kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira hal mustahil itu terjadi. Akhirnya, peperangan dahsyat pun terjadi dan benteng kokoh Konstantinopel pun jebol. Kaisar Konstantin XI sendiri meninggal dalam pertempuran. Tanggal 29 Mei 1453, Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan kota Konstantinopel dan mengklaim dirinya sebagai Kaisar Roma dan sebagai pewaris kejayaan Romawi. Sejak saat itu pula, ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Ia memerintahkan gereja Hagia Sophia dan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Utsmani dan diganti namanya menjadi Istanbul, yang berarti negeri Islam. Dua keponakan dan pewaris Kaisar Konstantin XI lantas menjadi pelayan dekat Al-Fatih dan kemudian masuk Islam, serta diberi nama baru Hasmurad dan Mesih. Hasmurad diangkat sebagai gubernur Balkan, sementara Mesih menjadi gubernur Gallipoli dan kemudian Wasir Agung pada masa kekuasaan putra Mehmed, Bayezid II. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.